Kalau secara pengertian untuk para ahli, menurut Peter itu ada merupakan fungsi atau disiplin dan tugas yang harus dikerjakan atau dilakukan. Ini secara teori ya. Kemudian menurut Stoner, yang merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Secara teori bisa diartikan bahwa kalau kita terkait dengan manajemen proyek itu ada beberapa hal tentang manajemen. Jelas manajemen intinya adalah mengendalikan, mengorganisir, ya. Nah kemudian implementasinya seperti apa ketika kita masuk ke real case ya, atau kasus yang real. Ya. Dimana di situ kita harus bisa mengendalikan proyek. Kenapa kok perlu dikendalikan proyek itu atau perlu manajemen? Ya. Karena kalau kita bicara proyek, ya khususnya di dalam proyek sistem informasi atau perangkat lunak, itu di situ yang berkumpul adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya. Dimana di situ nanti biasanya akan membawa ego masing-masing dari orang. Ya. Mengendalikan orang pintar lebih susah dibandingkan mengendalikan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ya, biasanya egonya lebih. Oleh karena itu, di sini perlu dikendalikan, ya, diorganisir, didistribusikan pekerjaannya. Ya. Ini kalau kita bicara tentang apa itu manajemen. Kemudian, apa itu proyek? Merupakan usaha formal yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu. Merupakan usaha formal yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu. Ini juga nanti ada kaitannya dengan yang namanya karakteristik dari sebuah proyek. Ya. Kemudian di situ ada juga yang menyebutkan merupakan tugas yang dapat diukur besarnya dan harus diselesaikan dengan anggaran serta satuan waktu tertentu sekali dan tidak berulang. Ini kalau kita bicara proyek. Ya, proyek itu tidak mungkin berulang. Makanya ketika kita mendapatkan sebuah proyek itu betul-betul harus dipahami, harus betul-betul diselesaikan karena dia ada ukuran waktu, ada batasan waktu, ada batasan biaya dan sebagainya. Kalau kita bicara proyek, ya. Oke, ini teorinya ini. Nah, ini apa itu proyek? Ini saya jelaskan secara cepat. Nanti tinggal kita diskusi terkait dengan proyeknya. Ya. Diawali pada waktu tertentu. Maksudnya apa diawali dengan pada waktu tertentu? Proyek punya start. Contoh kasusnya adalah ketika Anda mungkin mengerjakan sebuah tugas akhir. Ya, Anda membuat yang namanya jadwal. Saya ibaratkan tugas akhir itu adalah sebagai sebuah proyek. Berarti Anda harus buat jadwal di mana start awalnya akan dimulai, kapan akan dimulai. Kemudian ditetapkan dengan pasti tujuan dan lingkup kerjanya. Ketika Anda menyusun jadwal di dalam timeline, di dalam, ya kita tidak usah bicara proyek terlalu jauh, kita bicara aja terkait dengan tugas akhir yang Anda selesaikan, ya, yang harus Anda selesaikan. Itu apa? Anda membuat timeline, di mana di situ ada kegiatan, ada waktu, ya, ada target. Ya. Ini kalau kita bicara tentang ditetapkan pasti, waktu pasti, kemudian target pasti, kegiatan pasti. Artinya jangan sampai yang Anda susun di dalam kegiatan tersebut, di dalam proyek tersebut, sesuatu yang masih abu-abu. Abu-abu dalam artian masih belum pasti. Ini akan mempengaruhi proyek juga nanti dalam penyelesaian proyeknya. Sama halnya ketika saya misalnya menilai sebuah tugas akhir atau skripsi proposal misalnya di situ, ya. Di situ ditentukan jadwalnya, ditentukan kegiatannya. Ya. Dengan sesuatu yang realistis, jadwal realistis, kegiatan realistis, kita bisa mengukur kapan pekerjaan itu akan selesai dan apakah mahasiswa tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan.
Makanya kenapa kalau di dalam proposal project atau proposal tugas akhir ataupun apapun lah ya, itu timeline atau mungkin kegiatan-kegiatannya betul-betul harus dipastikan, ditetapkan dengan baik hasil atau produknya, ditetapkan dengan baik kriteria penyelesaian proyek, ditetapkan titik akhirnya. Kenapa? Karena punya awal dan punya akhir, ini karakteristik kalau yang namanya proyek. Berarti di situ ketika ada awal, ada akhir, di situ ada yang namanya batasan waktu. Kemudian sifat dari proyek, memiliki tujuan unik. Apa yang dimaksud tujuan unik itu? Setiap proyek punya tujuan yang berbeda-beda, yang berbeda dengan yang lain. Ya. Contoh misalnya, saya mengerjakan informasi rumah sakit. Antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain, itu akan ada perbedaan. Ya. Antara rumah sakit yang menggunakan tipe A, tipe B, dan tipe C, itu juga punya perbedaan. Sehingga tujuannya jelas berbeda dalam pengembangannya. Kemudian proyek sendiri berlangsung sementara, tidak selamanya. Ya. Kemudian membutuhkan sumber daya dan berbagai bidang, berbagai disiplin ilmu. Ya, artinya seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi penekanan dari yang namanya MBKM. Anda boleh mengambil mata kuliah di luar informatika. Tujuannya adalah apa? Menambahkan wawasan. Walaupun selama ini mungkin Anda fokus ke yang namanya informatika saja. Tapi ketika kita bicara proyek, kita membutuhkan sumber daya yang lain. Saya tidak bisa membuat aplikasi misalnya untuk rawat inap kalau saya tidak mempunyai orang yang ahli dalam manajemen rumah sakit. Saya tidak bisa membuat misalnya untuk apotek. Saya tidak bisa membuat itu jika tidak ada orang atau apoteker ataupun orang yang tahu tentang obat-obatan dan sebagainya. Artinya, ketika kita membuat melihat sifat proyek, itu membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang. Tidak hanya dari bidang komputer saja atau bidangnya Anda saja. Kemudian memiliki sponsor atau konsumen utama. Jadi punya donatur lah yang penyandang dananya. Karena proyek kan harus ada dananya. Kalau enggak kan kita tidak mau. Ya. Kemudian mengandung ketidakpastian karena lingkup proyek dapat berubah. Nah, makanya kenapa ini yang di poin yang terakhir ini saya menekankan di dalam setiap tahapan dokumentasi ya, pengembangan perangkat lunak, di situ harus ada pengesahan, harus ada penetapan. Tujuannya adalah apa? Supaya meminimalkan ketidakpastian ya, karena lingkungan proyek ya. Jadi meminimalkan itu dengan caranya dengan itu ya. Ini sering saya lakukan sehingga ketika ada permintaan baru itu saya masukkan dalam proyek yang lain, tidak dalam proyek yang diselesaikan. Itu ya, ini sifat proyek, karakteristik. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Ini teorinya seperti itu. Jadi harus memahami dulu tentang apa itu proyek, apa itu manajemen, ya. Harus dipahami. Jadi, manajemen proyek adalah sekelompok alat, proses, dan sumber daya manusia yang berkompeten guna mengerjakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan berusaha menggunakan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu. Manajemen proyek menyatukan dan mengoptimalisasikan sumber daya yang meliputi keterampilan, bakat, usaha, kerjasama tim, fasilitas, alat, dan sebagainya. Ini terkait dengan yang namanya manajemen proyek. Nah, kenapa kita belajar proyek ya? Kita karena di dalam pengembangan informasi perangkat lunak itu kita bicara proyek. Banyak orang yang tidak ketika sudah masuk di manajemen di dalam pengembangan seperti ini, dia tidak mau misalnya menjadi PNS. Kenapa? Hasilnya lebih besar kalau kita bicara ini. Ya. Oke, kemudian pada pengembangan perangkat lunak, proyek pada pengembangan perangkat lunak itu apa?
adalah suatu sistem yang punya prinsip, kebijakan, metode, prosedur, dan sebagainya. Ini teorinya seperti ini. Adalah pendekatan sistematik, teratur. Nah, ya, untuk keberhasilan usaha dengan menggunakan kala waktu tertentu. Ini sama lah kaitannya dengan management project itu. Ya, jadi perangkat lunak apa ya? Objeknya adalah tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ya. Perbedaan proyek perangkat lunak dan proyek yang lain. Bisa cepat saja lah. Ini. Memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang bersifat intangible atau tidak pasti seperti perangkat lunak, database, jaringan yang sulit untuk mengukur nilai dan manfaat dari produk tersebut. Jadi begini, ini kaitannya dengan poin yang pertama ini, ya. Yang namanya proyek perangkat lunak, ini kalau kita mengembangkan ya, saya cerita secara real yang sudah pernah saya alami. Ada satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan kecil. Nilainya sekitar 25 juta. Tapi dengan aplikasi yang sama, produk tersebut dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Nilainya berubah menjadi 10 kali lipat. Ya, jadi kalau saya katakan pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya unlimited sebenarnya. Unlimited nilainya. Tergantung dari tingkat kesulitan database, jaringannya, dan sebagainya. Bahkan dengan aplikasi yang sama bisa punya nilai yang berbeda ketika usernya yang menggunakan juga berbeda. Ini kalau kita bicara perangkat lunak. Tapi kalau kita bicara hardware, ya, itu nilainya sudah bisa diukur. Tinggal kita melihat di internet, kita tidak bisa mainkan harga di situ. Ini kan kita bicara project, berarti memainkan harga. Kemudian melakukan teknologi yang sangat cepat, usang, karena perkembangan yang cepat. Jadi project itu sebenarnya bisa berlangsung terus-menerus sebenarnya. Tapi dengan teknologi-teknologi yang baru. Membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan kemampuan dan kompetensi yang beragam. Tadi sudah dijelaskan, ukuran yang dijadikan standar sulit dibakukan. Ya. Ini manajemen orang, manajemen proses, manajemen produk. Ini komponen manajemen proyek perangkat lunak ya. Orangnya di manajemen, prosesnya di manajemen, produknya di manajemen. Makanya Anda mengapa ini kalau saya bicara kaitannya dengan dokumen, mengapa Anda membuat dokumen user requirement? Mengapa membuat dokumen system requirement? Mengapa membuat tutorial? Tujuannya adalah ini, melihat di setiap bagian dari komponen perangkat lunak ini, komponen manajemen perangkat lunak ini. Kalian ini, ya, nanti akan dibaca lah ya, ini banyak sekali. Manajemen proses, produk, stakeholder, ini ada klien, project manager, programmer, designer, investor, end user, dan analis. Anda mau di mana ini posisinya? Kalau Anda berposisi sebagai klien, tidak usah kuliah di informatika. Tapi kalau di project manager, programmer, designer, boleh. Analis. Tapi kalau saya mending di sini, di analis. Kalau programmer, biasanya nih kalau proyek besar, gajinya di bawah analis, biasanya. Project manager, PIC-nya, yang mengetahui dari sebuah project. Jadi, kalau hanya sebagai end user ya, bukan klien ya, tapi sebagai end user, Anda mending nggak usah di informatika, tinggal nanti kursus-kursus saja bisa di sini end user. Tapi di informatika paling tidak Anda menguasai di bagian-bagian yang ini. Kliennya, project manager, programmer, designer, analis. Paling tidak di dua bidang ini, programmer dan analis. Karena sesuai dengan kurikulum kita, Anda di-set di sini sebenarnya, project manager, programmer, dan analis. Makanya dibekali dengan berbagai macam bidang ilmu. Ya.
Kemudian tahapannya, nah ini ada konteks komponen proyek, pengetahuan manajemen proyek, proses manajemen proyek. Nah, ini tinggal dipahami. Ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas. Pengetahuan, ada fungsi utama dan fungsi pendukung. Proses manajemen proyek, di situ ada project definition, ya, ada project planning, project executing, project controlling, dan project closing. Ini dalam proses manajemen proyek. Pendefinisian, perencanaan, eksekusi, pengontrolan, dan fungsi penutup atau closing atau persetujuan secara formal dalam bidang dokumentasi. Definition ini penjelasannya, project planning ini ada di materi MPI sebenarnya nih. Saya takutnya overlap ya. Jadi ini sebagian ada di MPI. Ini adalah pengantar dari MPI di bab 1 nih. Materi ini kalau tidak salah ada di pertemuan 1 pertemuan 2. Oke. Ini terkait dengan manajemen project. Oke, ada yang menanyakan. Nanti saya akan berikan tugas. Izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya mengenai yang slide tadi, yang karakteristik project dan sifat project. Kan dalam sifat project itu mengandung ketidakpastian, tetapi juga memiliki sponsor atau konsumen utamanya. Nah, jika proyeknya tidak mengandung kepastian, bagaimana cara kita buat menarik sponsor atau konsumen utama tersebut, Pak? Artinya begini, ketidakpastian di sini adalah kenapa kok dikatakan di situ tadi mengandung ketidakpastian, karena kan proyek cepat berubah. Nah, ini mengapa begini? Kadang-kadang ada istilah proyek tanpa henti, tanpa akhir. Artinya dalam mengembangkan proyek itu jangan sampai ketidakpastian ini terjadi. Makanya di situ akan dibatasi dengan Anda membuat yang namanya timeline yang jelas, jadwal yang jelas, dokumentasi yang jelas, serta pengesahan-pengesahan yang jelas sebagai guidance kita atau sebagai alat kita, alat utama kita untuk meminimalkan ketidakpastian. Makanya kenapa ini kalau kita bicara standar IEEE ya dalam dokumentasi. Di setiap dokumen ada pengesahan, baik dari analis, dari pemberi proyek, maupun juga dari manajernya, atau dari PIC proyeknya, ataupun dari pemberi proyeknya. Di situ disahkan, di setiap dokumen. Tujuannya adalah ini, mengandung ketidakpastian, untuk meminimalkan ini. Kenapa? Kalau itu misalnya ada permintaan, lingkungan kan begitu. Biasanya lingkungan baru ada permintaan baru, ya. Itu kita masukkan di dalam proyek yang lain, timeline yang lain. Tapi skopnya sudah kita batasi dalam bentuk dokumentasinya. Maksudnya begitu, Mbak. Jadi meminimalkan ketidakpastian itu. Karena mengandung ketidakpastian, nah bagaimana kita meminimalkan itu ketika kita bicara proyek? Makanya perjanjian harus jelas, kontrak harus jelas, dokumentasi harus jelas. Itu syaratnya itu. Itu, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Saya malah senang kalau ditanya kayak gini. Jadi malah terbuka saya itu. Tapi kalau diam saja saya malah gitu. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Jadi begini. Untuk tugas selanjutnya, ini kan baru 63 orang nih. Harusnya 85. Tadi banyak yang nggak hadir. Ya. Untuk tugas berikutnya adalah ini kan kaitannya dengan pemahaman materi ya, pemahaman tentang materi bukan teorinya. Yaitu
Anda mencari jurnal saja, jurnal tentang manajemen project. Ya, carilah jurnal tentang manajemen project, kemudian dibuat resume atau rangkuman. Berarti sudah ada 2 tugas. Kemarin membandingkan metode perangkat lunak, yang kedua adalah membuat resume atau rangkuman terkait dengan jurnal, paper ataupun apa yang di situ yang merupakan bahasannya adalah membahas tentang manajemen proyek perangkat lunak. Ya, Anda dirangkum ya, dirangkum nanti diketik, dikumpulkan. Nanti akan saya buatkan tempat pengumpulannya ya. Ini belum saya buat untuk yang 2 tugas ini. Nanti saya buat di setiap itunya saya buat. Ya. Pengumpulannya nanti ya minggu depan saja. Ya, 2-nya berarti dikumpulkan minggu depan. Ya, tidak besok, enggak. Kasihan tadi katanya terlalu mepet karena banyak tugas. Oke, kita undur menjadi minggu depan. Berarti untuk yang kelas A berarti hari Kamis, kelas B itu adalah hari Jumat pengumpulannya. Sesuai dengan insya Allah besok berarti sudah kuliah per kelas lagi. Karena itu sudah 4 pertemuan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan?